Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabarnya nak? Semoga anak-anak ibu selalu sehat dan selalu semangat ya. Sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Nah, baiklah, kita lanjutkan pembelajaran tematik kita. Masih tema 5, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3. Buka buku halaman 172. Nah, sekarang kita belajar tentang cuaca, musim, dan iklim. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Musim di negara kita hanya ada 2 jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali cuaca berawan. Nah, jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Kemudian, jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau pancaroba. Nah, saat seperti ini, cuaca cepat berubah, mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan. Nah, bisa kita lihat ya bagaimana keadaan cuaca kita saat ini. Nah, sering berubah, kadang cerah, kemudian berawan, tiba-tiba mendung, lalu hujan, ya nak? Nah, sekarang buka halaman 176. Perhatikan teks tentang iklim, cuaca, dan perubahannya. Dilihat ya, dan perhatikan, dengarkan apa yang ibu sampaikan. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Kemudian, iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Nah, iklim biasanya diamati dalam waktu lama, dari bulan ke bulan. Iklim menyebabkan adanya musim. Contoh, musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim. Contohnya negara Jepang. Ada juga yang memiliki 2 musim. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai September. Nah, berarti anak-anak ibu, negara kita Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Nah, berarti kita memiliki berapa musim, nak? Ya, kita memiliki dua musim. Musim apa itu, Bu? Musim hujan dan musim kemarau, ya. Nah, lanjut, perhatikan halaman 180. Sebelum dimulai, Edo mengambil gunting untuk memotong kain. Edo membagi-bagikan kain kepada teman-temannya. Inilah gambar karya yang akan mereka buat. Nah, lihat, itu ada gambar pohon, ya. Pohon, rumah, dan matahari. Ya, apa aja bentuknya, nak? Ada segitiga, ada lingkaran, ada persegi.
Nah, kain-kain itu akan digunting menjadi berbagai bentuk ya. Ada yang berbentuk persegi, segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Untuk hari ini, Edo akan menggunting kain berbentuk lingkaran dan persegi terlebih dahulu. Nah, lihat. Mula-mula Edo menggunting kain berbentuk lingkaran. Ia mengguntingnya menjadi 3 bagian sama besar. Edo memberikan sebagian kain yang pertama untuk Siti. Nah, di sini Edo memberikan kain yang pertama untuk Siti. Ya, diberikannya. Edo punya kain, kemudian diguntingnya untuk Siti. Nah, lihat pecahannya ya. Tadi kan Edo menggunting kain berbentuk lingkaran ya. Ia mengguntingnya menjadi 3 bagian. Ingat ya nak, karena Edo memiliki kain 1, kemudian dibagi menjadi 3 ya. Awalnya 3/3. 3/3 ini 1 ya nak. Kemudian kita potong menjadi 3 bagian ya. Sudah kita potong menjadi 3 bagian. Kita kurangi 1 ya. Tadi Edo memberikan 1 kepada Siti ya. Dikasih kepada Siti 1. Berarti 1/3 bentuk pecahannya ya. Kemudian berapa hasilnya? Kita kurangi. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Karena penyebutnya sama, ingat ya penyebut yang di bawah. Karena penyebutnya sama, jadi kita tulis tetap ya 3. Berarti 3/3 dikurang 1/3 sama dengan 2/3. Ingat ya nak, ini pecahan penyebutnya sama. Kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan, tambah-tambah yang penyebutnya sama. Sekarang pengurangan ya. Yang di atas nak ya, yang dikurang ya. Apa yang di atas itu? Masih ingat? Yang di atas itu pembilang ya. Yang di atas pembilang, yang di bawah penyebut. Jangan terbalik ya. Jadi yang kita kurangi yang mana Bu? Yang di atas pembilangnya. Berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Penyebutnya kita kurangi Bu? Tidak, penyebutnya tetap ya. Yang kemarin masih ada yang salah, ada yang ditambahkan penyebutnya. Kenapa seperti itu? Padahal tidak seperti itu Ibu ajarkan. Jadi kalau penyebutnya sama, tidak kita jumlahkan ya. Yang kemarin itu tetap yang di atas pembilangnya yang kita jumlahkan. Nah, sekarang pengurangan. Pengurangan seperti itu juga. Pembilangnya yang kita kurangi ya nak, bukan penyebutnya. Bukan yang di bawah ya. Ibu jelaskan lagi. Bukan penyebutnya yang dikurangkan. Dengar? Dipahami betul-betul nak. Ya, ini masih mudah soalnya. Jadi jangan yang mudah aja pun tidak bisa ya nak ya. Diperhatikan lagi bukunya, dengarkan video yang Ibu kirimkan ini. Dah. Kemudian berapa tadi hasilnya? 2/3. Berarti 3/3 dikurang 1/3 sama dengan 2/3. Mudah ya. Nah, lanjut. Sekarang Edo memberikan potongan bagian kain yang kedua untuk Dayu dan Lani. Nah, tadi berapa? Tadi hasilnya 2/3. Kita kurangi 1/3. Ya. Masing-masing mendapatkan 1/3 bagian lingkaran. Berarti 2/3 kita kurangi 1/3 sama dengan 1/3. Dari mana 1/3 Bu? 2 dikurang 1 sama dengan 1.
1. Penyebutnya dikurang? Tidak ya, karena penyebutnya sama, berarti penyebutnya tetap, tidak dikurang atau ditambah. Ya nak, lihat baik-baik nak, tidak boleh salah, harus teliti. Ya. Lanjut, sekarang Edo menggunting kain berbentuk persegi. Ia memotongnya menjadi 4 bagian sama besar. Ini potongan kain yang pertama. Lihat, kain yang pertama 4/4 ya. 4/4 itu sama dengan 1. Kita kurangi 1/4. Ya, karena tadi potongan kainnya kita potong menjadi 4. Kemudian kita kurangi 1/4. Berapa hasilnya? 4 dikurang 1, 3. Penyebutnya 4. Kita kurangi? Tidak. Penyebutnya tetap 4, Bu. Iya. Berarti hasilnya 3/4. Tahu dari mana dapat datangnya 3/4? 4 dikurang 1, hasilnya 3. Bisa ya nak? Nah, lanjut, ini potongan kedua. Berapa tadi sisanya? Potongan kain yang pertama 3/4. Kita tulis 3/4 dikurang 1/4 sama dengan 3 dikurang 1, 2. Penyebutnya tetap berapa? Ya, 4. Kita tulis 4. Berarti 3/4 dikurang 1/4 sama dengan 2/4. Lanjut, ini potongan ketiga dan keempat. Lihat berapa tadi sisanya? 2/4 dikurang 1/4. Hasilnya 1/4. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Penyebutnya tetap 4 ya. Potongan kain akan diberikan kepada Edo, Beni, Udin, dan Ibu Edo. Masing-masing akan mendapatkan 1/4 bagian persegi. Ya, itu tadi pengurangan dengan pecahan yang penyebutnya sama ya nak. Tinggal kita kurangi aja pembilangnya ya. Pembilang yang di atasnya ya, bukan penyebutnya yang kita kurangi ya nak ya. Nah, untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, yang perlu kita kurangi apa? Pembilangnya saja, penyebutnya tetap. Jadi, jika kita mengurangi pecahan berpenyebut sama, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada contoh lain ya, yang lebih mudah. Ya sama aja ya seperti tadi, cuman ini bisa kita cari caranya seperti ini. Lihat yang A. 5/6 dikurang 4/6 sama dengan 5 dikurang 4. Pernya kita panjangkan ya, karena penyebutnya sama. Berapa? 6. Lanjut, berapa 5 dikurang 4? 1. Penyebutnya tetap ya, tetap 6. Jadi berapa hasilnya? 1/6. Lanjut yang B, 9/15 dikurang 5/15.
Sama dengan kita kurangi yang atasnya, apa? Pembilangnya. 9 dikurang 5 per 15 ya. Karena penyebutnya sama. Berapa 9 dikurang 5? 4. Penyebutnya berubah? Tidak, penyebutnya tetap 15. Mudah ya, Nak? Lanjut, lihat halaman 185. Karya dengan teknik menempel dan menjahit. Edo sudah membagikan kain untuk membuat karya. Karya dengan kain ini termasuk seni rupa 3 dimensi. Ibu Edo menjelaskan bahwa seni rupa 3 dimensi ini bermacam-macam teknik membuatnya. Teknik yang digunakan oleh Ibu Edo namanya teknik aplikasi. Teknik ini menggunakan teknik menempel dan menjahit. Edo dan teman-teman sudah memegang potongan bagian kain masing-masing. Ibu Edo lalu mengajari cara menjahit potongan kain tersebut dengan teknik veston. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Lihat, langkah yang pertama, tempelkan 2 potongan bagian kain yang bentuknya sama. Kemudian perhatikan posisi jarum pada kain. Tusukkan jarum sesuai gambar. Nah, bisa anak-anak ibu lihat di buku ya, lebih jelasnya. Kemudian langkah yang kedua, menjahit veston ke seluruh pinggiran potongan kain. Lanjut, langkah yang ketiga, menempel potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama. Untuk hari ini, Edo dan teman-teman menjahit dan menempel potongan kain yang berbentuk lingkaran dan sepertiga lingkaran. Lanjut, pembelajaran 2. Tanda-tanda datangnya musim hujan makin terlihat. Cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi. Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan. Kepala desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa pada pukul 8 pagi. Kepala desa pun memberikan pengumuman. Semua warga akan melakukan kerja bakti pada hari Minggu. Kerja bakti dilakukan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir di desa mereka. Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu membersihkan saluran air dan bantaran sungai, menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang, kemudian membersihkan sampah di jalanan desa. Nah, kerja bakti telah selesai. Udin dan teman-teman pulang ke rumah. Saat berjalan, Udin bercerita, ia mendapatkan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim dari buku yang dibawa oleh ayahnya. Nah, lihat apa itu perbedaan cuaca dan iklim. Definisi cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Ya, berarti cuaca ini keadaan udaranya ya, Nak. Kemudian cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Contohnya, pada pukul 7 WIB, keadaan cuaca Kota Bandung cerah. Angin bertiup cukup kencang. Udara terasa sejuk. Akan tetapi pada pukul 14.00 atau pukul 2, keadaan cuacanya berubah. Udara semakin panas dan angin bertiup tidak terlalu kencang. Nah, itu tadi definisi cuaca ya, keadaan udara di suatu tempat. Tapi dalam waktu yang singkat ya, bisa berubah-ubah. Nanti pagi mendung gitu. Siangnya cerah, panas, terik ya, Nak. Lanjut, definisi iklim.
Iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11 sampai 30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Ya. Alhamdulillah selesai materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat anak-anak Ibu pahami dan mengerti ya nak. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.